Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di hari Rabu ya, hari Ya. Rabu dan ini mungkin tanpa mendahului besok nanti malam itu sebagian sudah pada terawih ya untuk mulai menyambut Ramadan ya, Betul. dan bersama dengan itu Mhm. sekarang juga sedang hari raya Nyepi ya buat umat Mhm. umat Hindu di Bali terutama Nyepi itu. Kalau Mhm. tempat kita walaupun nyepi tapi libur saya tapi tidak terlalu sepi, aktivitas seperti biasa. Dan Mhm. Mhm. sementara aktivitas politik menurut saya banyak yang tidak biasa-biasa sekarang ini. Mbak Agia, kalau kita amati kemarin itu ada yang saya juga terkaget-kaget kemarin ketika berlangsung rapat kerja dengan Komisi 3 PPATK, orang kok Ya. semua nyerang Pak Mahfud gitu ya. Partai politik termasuk partai oposisi dalam hal ini Demokrat juga nyerang Mhm. keras gitu, menyerang Pak Mahfud MD gitu ya. Mhm. Padahal logika saya mestinya ini sebagai partai oposisi itu harusnya dukung Pak Mahfud karena Pak Mahfud ini menjalankan oposisi dari dalam gitu sekarang Iya. ini ya. Iya. Ya gitu ya Mbak Agi ya. Ya, Iya. kami sekali itu ya. Iya betul. Jadi Pak Mahfud ini menyerang sana sini begitu, terus kemudian membuka secara apa ya? Kita bisa bilang itu cetowelo-welo begitu ya. Hmm. Dan kemudian dia membuka bobroknya itu, keburukan dari rezim saat ini, yang bahkan bisa kemudian dikatakan ini sebagai kegagalan dari pemerintahan Jokowi karena soal Ya. korupsi, termasuk juga TPPU itu kan eh, apa target utama, janji utama dari Pak Jokowi ketika Pilpres kemarin gitu, Ya yang akan akan memimpin ditunjukkan. sendiri pemberantasan korupsi gitu. Ternyata yang memimpin malah Pak Mahfud sekarang ya gitu ya. Iya, 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 betul sekali. Nah, itu kayaknya pembahasan yang menarik, Mas Hersul. Ya saya kira usul itu tadi dengan itu tadi. Mhm, Jadi sekarang Pak mhm, Mahfud yang saya sebut tadi itu menjadi mhm, bongkar-bongkar borok dari rezim pemerintahan Jokowi dan mhm, Pak Mahfud jadi oposisi dari dalam mhm. kan gitu ya. Karena yang Betul. terbaru ini saya kira menarik peristiwanya kan kemarin harusnya hari Senin itu Pak Mahfud MD diundang oleh DPR Mhm. Komisi 3 gitu untuk Ya. membahas ini dan waktu itu ternyata alasannya karena surat undangannya belum tanda tangan Mhm. oleh Wakil Ketua DPR bidang Polhukam gitu kan. Nah, Betul. terus kemudian katanya kapan kira-kira akan dilaksanakan? Mungkin paling cepat hari Jumat karena Pak Mahfud itu kemarin ya maksudnya ya kemarin Mhm. itu Mhm. terbang ke Papua menemani Pak Jokowi ke sana dan Mhm. kemudian hari Rabu dan hari Kamis kan hari libur, jadi nggak mungkin dilaksanakan Mhm. mungkin baru hari hari Jumat bisa dilakukan. Tapi kemarin Betul. diputuskan tanggal 29. Tanggal 29 itu hari apa ya Mbak ya? Karena Eh, saya kurang kurang tahu ya ya. sekarang ini Sekarang berarti tanggal tanggal 23 22. sekarang 22 ya 22 itu Mhm. masih sepekan Mhm. lagi 22 hari Rabu berarti Senin Selasa pekan depan ya berarti ya. Betul. Iya, Ya, iya. Mhm. masih lama jadi bukan bukan cuma seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa Pak Mahfud ternyata tidak tidak jadi terbang ke Papua gitu malah hadir di beberapa acara ya termasuk acaranya PDIP terus kemudian acara apa ada serasehan semacam gitu ya Mbak Agia. Iya, betul sekali. Ini cukup mengejutkan kita dan kita melihat jadinya di dalam sedang ada apa ya begitu. Mm-mm. Sehingga Pak Mahfud ini kan biasanya kemana-mana selalu mendampingi Pak Jokowi. Dan Eh, apalagi Papua ya, Papua itu kan iya, persoalan Polhukam itu pasti itu bidangnya Pak Mahfud ya. Hmm. betul sekali, apalagi ketika pada tahun 2021 Pak Mahfud mengatakan bahwa KKB di Papua itu masuk ke dalam kategori teroris begitu ya, pelakunya karena masuk ke dalam undang-undang teroris, beberapa kriteria yang ada di dalamnya itu memenuhi syarat sehingga KKB Papua ini dimasukkan dalam kategori teroris walaupun banyak sekali yang menentang sebutan tersebut. Tapi artinya sekarang Pak Jokowi datang ke Papua itu adalah juga dalam rangka itu tidak hanya sekedar walaupun acara resminya adalah kick off dari food estate yang katanya seluas 10.000 hektar begitu Mas Food Hersul. estate lagi. Iya betul, food estate lagi untuk Ampun jagung deh. ini. Ya ya Dan kerjaan Pak Prabowo ini ya. Food iya, estate. itu bagian Pak Prabowo dan kita tahu Pak Prabowo itu di bawah koordinasi dari Menko Polhukam begitu. Hmm, hmm, Dan tentunya kita juga terkejut Pak Jokowi di sana disambut oleh oleh Pak Prabowo dan juga Pak Budi Gunawan begitu ya sebagai kepala BIN begitu. Dan kemudian kenapa tidak ada Pak Mahfud? Padahal Pak Arsul Sani dari Komisi 3 dari P3 mengatakan sebelumnya sehari sebelumnya mengatakan bahwa besok kami akan melakukan rapat dengan PPATK yaitu kemarin pada hari Selasa. Kenapa tidak dengan Pak Mahfud sekalian? Karena Pak Mahfud sudah terjadwal akan melakukan kunjungan ke Papua untuk mendampingi Pak Jokowi. Tapi ternyata dan jadi last minute itu Pak Mahfud masih harus mendampingi Pak Jokowi dan itu pun diakui oleh Pak Mahfud. Jadi kemarin
dia di sebuah acara di Grand Sahid Hotel begitu, dia mengatakan seperti ini. Dan seperti biasa Pak Mahfud ini kan mengatakannya selalu ada sesuatu yang bisa kita tafsirkan di dalam perkataannya gitu kan Mas Hersu. Ya, Walaupun ya. kita melihat Pak Mahfud itu sepertinya dia apa namanya, ngomong apa adanya gitu. Dan dia mengatakan tepatnya seperti ini. Karena saya kan mau ke Papua hari ini, yaitu hari Selasa kemarin. Tetapi tiba-tiba oleh Presiden saya disuruh ke sini. Jadi Hmm. maksudnya disuruh ke sini adalah untuk menghadiri Sarasehan dengan tema isu strategis dengan sinkronisasi tata kelola pertambangan mineral utama perspektif politik, hukum, dan keamanan, yaitu sebuah acara yang digelar oleh Kementerian ESDM begitu. Jadi nggak nyambung kan sebenarnya SDM, meskipun ada masalah keamanan, tapi kalau SDM itu di bawah, bukan di koordinasinya Pak Mahfud, itu Pak Luhut itu mestinya di situ ya. Iya, betul sekali. Seharusnya itu ada di bawahnya Pak Luhut, begitu Mas Hersu. Dan kemudian, tapi walaupun dia dialihkan acaranya, tidak ikut mendampingi Pak Jokowi, tapi kemudian ini menjadi malah justru terjadi ledakan di situ, Mas Hersu. Meledakkan bom lagi di situ ya Pak Mahfud ya. Iya, jadi Pak Mahfud meledakkan bom lagi di situ dengan dia mengungkap kejadian saat ini yang ada di Indonesia, yaitu dia mengatakan seperti ini tepatnya. Dia ngomong tentang korupsi dan dia mengatakan bahwa nah itu di pertambangan, belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian, apalagi gilanya korupsi di negara kita ini, dia mengatakan demikian. Dan kemudian juga lanjutnya dia mengatakan sekarang saudara noleh kemana saja ada korupsi kok. Noleh ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, ke pesawat udara, ada korupsi di Garuda. Asuransi ada. Terus kemudian koperasi, korupsi, semuanya korupsi. Nah, ini sebenarnya mengapa dulu kita melakukan reformasi begitu? Jika dulu salah satu alasan dari reformasi adalah karena adanya korupsi di era Orde Baru, di era Pak Harto, dan kemudian ternyata sekarang di semua lini, noleh kemana saja itu ada korupsi. Ini sangat-sangat parah. Ini pengakuan terhadap bahwa rezim itu sudah gagal, Mas Hersu, dalam mencapai target untuk memberantas korupsi. Ya, ya. Dan saya kira kalau dikaitkan dengan kasus di TPPU 300 triliun itu, ya ini kan juga bobrok ini kan, borok yang terjadi. Apalagi ini bicara Pak Mahfud dengan tegas pada waktu itu menyatakan bahwa kasusnya ini di Kementerian Keuangan khususnya yang terbanyak di pajak dan di bea cukai. Tapi sekarang kalau awalnya dulu, kalau sebelumnya kan dibicarakan bahwa itu tidak terjadi di Departemen Keuangan gitu ya ketika sebelumnya. Nah, dan bukan TPPU. Tadinya kan begitu yang coba diupayakan oleh Kementerian Keuangan, seperti itu narasinya. Tapi sekarang narasinya kelihatannya TPPU-nya tetap diakui, tapi itu bukan di Kementerian Keuangan, itu cuma sebagai penyidik asal juga. Seperti itu kelihatannya sekarang yang mau diubah. Jadi memang kelihatan sekali bagaimana Ibu Sri Mulyani kalang kabut betul gitu, dan Kementerian Keuangan kalang kabut. Dan saya kira ini pun kalau kita bicara tentang Kementerian Keuangan, ya bicara tentang rezim pemerintahan ini kan gitu. Betul sekali Mas Hersu. Dan kemudian kembali Pak Mahfud ini untuk sekian kalinya ya, Pak Mahfud kembali mengungkapkan itu soal bahwa Pak Abraham Samad, yaitu mantan kepala KPK, kepala KPK, iya, mengatakan bahwa ini sekitar 10 tahun yang lalu kalau tidak salah ya, dia mengatakan kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang, yaitu kepala warga negara Indonesia, itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta tanpa kerja apapun, termasuk anak kecil begitu. Itu diucapkan kembali oleh Pak Mahfud begitu Mas Hersu. Wah, itu jadi negara kaya raya dong ya. Iya, seharusnya kita menjadi negara yang kaya raya. Nah, kemudian ini saya melihat apalagi yang sekarang terjadi begitu. Ini kan saling tumpuk menumpuk isu yang ada sekarang ini ya Mas Hersu, yang 349 juta dan kemudian Pak Jokowi, triliun Mbak, 300 juta sedikit sekali ya, 349 triliun gitu. Dan kemudian kalau kita mengamati akhir-akhir ini memang sepertinya Pak Ivan Yustiawan Vandana, yaitu kepala PPATK, sepertinya di bawah tekanan ya Mas Hersu. Iya, kemarin kita lihat gesturnya ketika melakukan jumpa pers 2 hari yang lalu itu di Kemenko Polhukam bersama Ibu Sri Mulyani dan juga bersama Pak Mahfud, kan terlihat dia tidak berbicara juga tidak banyak begitu, dan Ibu Sri Mulyani juga di situ kalau di depan Pak Mahfud juga dia masih defensif kalau kita lihat, dengan mengatakan bahwa dari jumlah 349 triliun itu hanya sebagian kecil yang terkait dengan pegawai atau karyawan di Kemenq, dia mengatakan demikian. Tapi kemudian hari ini ketika ada rapat antara PPATK dengan Komisi
Komisi 3 dan kemudian salah satunya yang mencecar itu Pak Desmond Mahesa dari Gerindra. Ini juga cukup different nih ya Pak Desmond ini di antara Gerindra yang lain begitu, dia memang biasanya bersuara keras begitu, dan kemudian Pak Ivan ini mengakui bahwa TPPU itu berkaitan dengan 349 triliun itu berkaitan dengan TPPU. Ketika kemudian dicecar lebih lagi, itu berarti tegas ya, tindak pidana pencucian uang. Iya, betul, itu tidak pidana pencucian uang di Kemenq. Dia mengatakan demikian. Yang terus kemudian juga dijelaskan bahwa itu memang tadi seperti kata Mas Hersi, tindak pidana asal, tapi itu semua kan memang saling berkaitan, walaupun itu tentu itu berkaitan dengan pihak luar dari Kemenq, tapi itu semua ada di Kemenq. Seperti Pak Mahfud juga mengatakan hari ini Mas Hersu bahwa itu semua apa yang terjadi itu TPPU itu lebih kejam daripada korupsi begitu. Dia mengatakan demikian, dan dia kenapa? Kalau korupsi itu maka orang yang melakukan sebagai koruptor, orang yang melakukan korupsi misalnya dia menerima suap, maka dia akan langsung dapat dihukum sampai selesai masa hukumannya. Tapi kalau yang namanya TPPU itu dia bisa lewat perusahaan yang dia bikin. Dia kalau di pajak itu seperti membuat konsultan pajak ya. dan kemudian yang masuk melalui anaknya, masuk melalui istrinya, keluarganya, kakaknya dan sebagainya. Orang tuanya, ibunya, banyak yang seperti itu kan, bapaknya. Yeah. Bahkan yang sudah mendiang gitu juga bisa disebutkan begitu ya. Ini yang sehingga penelusurannya itu menjadi lebih sulit, memerlukan waktu yang panjang, dan masuk ke dalamnya adalah sebuah kroni begitu ya, keluarga yang kemudian saling terkait. Nah, itulah yang menyebabkan TPPU ini sebenarnya lebih rusak begitu daripada korupsi yang biasa. Ya, karena ini melibatkan banyak keluarga. Kalau korupsi itu kan biasanya pejabatnya itu selalu korupsi sendirian gitu. Tapi kan sebenarnya ya saya sepakat kalau disebut oleh Bu Rocky ini sebagai itu anak kembar ya antara TPPU dengan korupsi itu. Karena kan TPPU ini bagian tidak pidana pencucian uangnya menyamarkan hasil uang korupsi kan. Ya kan? Kalau uang halal tidak mungkin dilakukan tidak pidana korupsi. Memang di luar itu ada sih TPPU itu pencucian uang itu narkoba, biasanya judi juga dilakukan itu. Tapi ketika kita ngomongin instansi pemerintahan ya itu urusannya dengan korupsi, mereka menerima suap dan sebagainya gitu. Nah, tapi ini kan sekali lagi kita ingatkan bahwa TPPU ini kan hanya yang masuk sistem perbankan, gitu ya. Yang di luar sistem perbankan saya kira lebih gede lagi gitu. Dan betul, mereka, yang tunai-tunai itu. Iya. Nah, seperti diingatkan oleh Deputi Pencegahan, Pak ini deputy ya, deputy ya, deputy pencegahan Pak Pahala Nainggolan ya, yang menyatakan bahwa ya mereka ini orang-orang yang orang-orang pajak yang paham, yang lihai, yang soal-soal begini. Jadi ya sulit terungkap, walaupun sebenarnya ternyata kalau kita amati apa yang disampaikan oleh Pak Ivan sebenarnya nggak canggih-canggih amat mereka. Buktinya PPATK sudah bisa mengendus mereka sejak tahun 2009 ya, bahkan kasus Rafael itu kan terjadi sudah diindus sejak tahun 2012 gitu. Artinya udah berapa tahun ya kalau 2012? 11 tahun yang lalu sudah diindus itu, tapi nggak ada tindakan gitu loh. Iya, bahkan Rafael Mas Hersu ketika dia masih menjadi pegawai rendahan dari tahun 2003 sampai 2011 dilaporkan pada tahun 2012 tersebut. Artinya sudah tercatat catatan dia memiliki LHKPN. Waktu itu dia belum melaporkan LHKPN karena belum masuk masuk ke eselon 3. Tapi sudah ada catatan bahwa dia memiliki kekayaan 21 miliar, jauh lebih besar daripada kekayaan Dirjen Pajak saat ini begitu. Dan itu yang kemudian dirangkum dan dilaporkan pada tahun 2012. Ini luar biasa sekali. Ini baru satu yang ketahuan gara-gara anaknya menganiaya anak orang begitu. Jadi ini bukan karena pengawasan dari internal Kemenq sendiri, bukan karena pengawasan, bukan karena dia mengungkap atau menangkap dan sebagainya, tapi karena terungkap karena kejadian lain. Nah, kalau tidak ada kejadian lain itu, bahkan sampai kemudian ada pengamat mengatakan kalau seandainya saja dia mengundurkan diri misalnya 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, maka ini tidak akan pernah terungkap. Ya. Oke. Nah, ini makanya tadi balik ke cerita soal katanya kalau Indonesia bakal makmur banget. Tapi saya membayangkan setidaknya begini ya. Kalau kita lihat dari soal APBN kita ya, APBN kita itu kan 3.100 ya tahun 2023 ini, dan kalau nggak salah angka pemasukan itu dari sektor perpajakan aja sampai 1.700-an sendiri itu ya. Jadi artinya sebagian besar dari APBN kita itu memang dibiayai oleh pajak dan cukai dan pendapatan lain di luar pajak dan cukai.
Nah, kalau kita asumsikan itu kebocorannya sampai 50% gitu, bisa diselamatkan sekitar sampai 80, nggak sampai semuanya diselamatkan gitu ya. Mungkin 70% saja dari pendapatan pajak kita itu. Ya berarti sebenarnya negara kita ini nggak akan utang gitu loh, Mbak. Nggak perlu utang ke luar Betul. negeri gitu. Jadi sebenarnya saya setelah mulai mendalami angka-angka ini, oh ternyata siapapun sebenarnya yang jadi presiden yang akan datang, kalau benar pemerintah diurus, kalau Mhm, korupsinya diberesin, mhm, nggak, jangan khawatir. Karena mhm. ternyata potensi kita masih sangat besar. Apalagi kalau belum lagi Mhm. kalau kita bicara soal sumber daya alam kita juga yang sekarang dibikin bancaan gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi dulu bahwa uangnya ada, uangnya ada, uangnya ada. Jadi jangan khawatir. Itu sebetulnya betul. Saya rasa Pak Jokowi sudah mengetahui hal ini bahwa sebetulnya dari pajak itu sudah dapat menutupi kebutuhan kita, dapat menutupi anggaran untuk berbagai kementerian, untuk provinsi dan sebagainya yang berasal dari pusat begitu. Tapi kan ternyata ini tidak bisa dilakukan gitu oleh rezim Pak Jokowi. Hmm. Dan kemudian ini juga apalagi Pak Jokowi saat ini ya Mas Hersу ketika soal Pak Mahfud ini yang mengatakan sekarang itu korupsi ada noleh kemana saja itu ada korupsi ke atas ke bawah ke samping semuanya ada korupsi begitu ya. Nah Ini ini orang kemudian mengingat di medsos ya ini rame Mas Hersu orang mengatakan ya itu sebetulnya Pak Jokowi sendiri yang ikut juga berperan di situ yaitu soal pelemahan KPK. Kemudian orang mempertanyakan nah KPK selama ini ngapain aja? hmm, Kenapa yang kemudian tertangkap OTT dan sebagainya itu nilainya hanya miliaran begitu Mas Hersu. Hanya beberapa miliar bahkan ada yang hanya ratusan juta. Kasus-kasus yang seperti padahal KPK sendiri itu kan mendapat mandat begitu untuk menyelamatkan uang negara itu sebesar-besarnya. Kalau seandainya KPK mendapatkan anggaran sekian miliar per tahun gitu ya untuk menggaji, untuk operasional dan sebagainya, untuk OTT dan sebagainya, maka seharusnya itu prediksinya dia dapat menyelamatkan sekian kali dari anggaran tersebut gitu, anggaran untuk operasional KPK. Dan memang sebelumnya kan juga sudah pernah dulu ya Mas Yersu dikatakan bahwa KPK itu minimal itu pasti untuk korupsi-korupsi itu di atas 1 M dan bahkan sampai ratusan M. Tapi ini kan angga apa namanya korupsi yang saat ini misalnya yang di industri adalah bisa 500 miliar, bisa bahkan triliunan, itu jarang sekali kemudian ditangani oleh ya. KPK dan itu ada di rezim Pak Jokowi dan itu salah satu akibat dari pelemahan KPK. Apalagi sekarang di masa masuk ke tahun politik kemudian Anies yang nilainya sekian miliar dan kemudian itu seperti pinjaman begitu ya dan sudah dikembalikan jadi makanya BPK juga tidak bisa mengendus adanya korupsi di situ apa barang buktinya dan sebagainya tapi itu masih terus dikejar. Nah ini di medsos rame seperti Mas Hersu dan kemudian juga soal yang kita bahas di off the record kemarin juga ini bagaimana Pak Jokowi ini mengendorse Pak Prabowo bersama dengan Pak Ganjar begitu dan Pak Prabowo berkali-kali itu mengatakan bahwa dia akan meneruskan proyek dan program Pak Jokowi, ini kemudian dianggap bahwa jadi Pak Prabowo akan meneruskan soal utang, akan meneruskan soal korupsi Korupsi. ini. Ya, ya. Gitu. Jadi kebijakannya kurang lebih akan sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Jadi pelemahan KPK itu kan menunjukkan intensi atau semacam apa ya, semacam sinyal lakukan korupsi karena sekarang aparat yang untuk melakukan korupsi itu kita lemahkan kan begitu Ya, kira-kira intinya ya, dan ya betul. itu sinyalnya, dan di luar sinyal itu yang kita tangkap justru oh terjadi rupanya dalam pemerintahan kita itu memang ya isinya koruptor semua sehingga mereka khawatir kalau KPK itu kuat ya nanti akan semacam bumerang untuk mereka sendiri kan gitu Mhm. ya. Jadi ini Iya. menarik ya. Jadi saya kira Pak Mahfud ini meskipun ditekan sana sini kelihatannya ke jalan terus gitu ya. Setelah lempar bom soal 300 triliun yang kemudian jadi 349 triliun, sekarang bicara soal kalau nengok kemana-mana itu akan ketemu korupsi. Saya kan dulu kalau dulu ada semacam anekdot lah gitu katanya kalau kita Mhm. pergi ke Bandung, zaman dulu begitu, zaman Mhm. kalau sekarang mungkin udah beda. Zaman dulu ke Bandung katanya kalau kita ketemu 10 ada 10 perempuan 11 yang cantik gitu katanya merem aja pokoknya kita pegang dapat gitu. Kalau sekarang beda rupanya, korupsi sekarang. Kita merem aja begitu dapat, kalau mau KPK nggak usah melakukan penyidikan, kita merem dalam tangannya meraba di pemerintahan mana gitu dia pasti akan Mhm. dapat koruptor gitu kira-kira ya Mbak ya. Iya, iya. Jadi saat ini sepertinya kita perlu mengawal Pak Mahfud ya. Kita harus Harus ya, harus ya, mengawal Pak Mahfud dan mendukung Pak Mahfud begitu. ya, Jadi ya. ini ibaratnya Pak Mahfud ini menjadi apa? Whistleblower, tapi dia ada di posisi di dalam pemerintahan begitu kan? Atau deep throat nah kalau kita melihat Iya, skandal iya. Watergate ya.
gitu ya. Jadi Iya, iya. Dan kemudian saya juga jadi ini, apakah Pak Jokowi juga sudah merasa bahwa Pak Mahfud ini nah orang Jawa bilang griseni gitu ya? ya, itu Ini poinnya itu dengan peristiwa bahwa Pak Mahfud kemudian eh, sudah terdaftar dalam manifest untuk kunjungan Pak Jokowi ke mana ke Papua Papua. tiba-tiba diturunkan di tengah jalan Pak. Sebelum berjalan diturunkan gitu ya, dicoret dari daftar perjalanan Pak Jokowi. Jangan-jangan Pak Jokowi sendiri udah mulai resah dengan Pak Mahfud ini. Ini Ya. berbahaya ini kalau Mhm. diteruskan gitu. Itu yang tapi sayang sekali saya melihat kemarin anggota DPR termasuk juga oposisi kenapa ikut-ikutan juga nyerang Pak Mahfud gitu. Dan Mhm. alasannya Mhm. alasan legal formal. Padahal sebenarnya kan harusnya kita lihat jangan dalam kasus seperti ini kalau ngomong legal formal loh ya berat kita ngomongnya seperti dalam situasi seperti sekarang ini karena mereka ini semua sudah para koruptor ini kan mereka sudah bisa bukan hanya menguasai hukum mereka sendiri Mhm. membentuk hukum itu kan gitu Mhm, mhm. ya. Iya, jadi memang nuansanya ini kita bisa menerjemahkannya banyak ya Mas Hersу. Kenapa Pak Mahfud itu istilahnya diturunkan di tengah jalan, tidak ikut ke Papua? Hmm. Yang pertama itu tadi dia diberikan tugas kan di tempat. Kalau seandainya tugas itu yang Sarasen itu tadi memang jauh lebih penting daripada tugas ke Papua. Ini Papua loh ini soalnya. Kecuali Ya, Pak Mahfud diturunkan ketika Pak Jokowi kemarin ke Kalimantan, misalnya ke Lampung dan sebagainya. Tapi ini masalahnya adalah Papua yang dimana sangat-sangat menjadi PR dari Kemenko Polhukam begitu dan kemudian selalu menjadi concern dari Pak Mahfud dan wartawan selalu menanyakan soal ini kepada Pak Mahfud begitu. Dan yang berikutnya adalah apakah Pak Mahfud ini dikhawatirkan begitu ya? Kan kita sekarang ini melihat bahwa berita yang datang dari Papua yaitu adalah soal misalnya Pak Budi Gunawan begitu mengatakan bahwa sebagian dari aura Pak Jokowi itu sudah ada di Pak Prabowo. Artinya adalah ini soal endorse Pak Jokowi untuk mengendorse Pak Prabowo sebagai calon presiden yang berikutnya. Demikian ya. Itu nantinya akan kalah kalau seandainya Pak Mahfud ya, mengatakan sesuatu di sana. Karena kan ya. Nanti ini dikejar terus oleh wartawan begitu ya, kan. kalau kejadian lagi seperti di Kebumen gitu ya, ketika kemudian Hmm. Pak Jokowi mau selfie bareng dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar waktu di Kebumen, waktu itu Pak SYL-nya mah nggak ada kan gitu. Jangan-jangan di sini kalau mau diajak lagi foto bareng di mana di food estate ada Pak Mahfud, masa Pak Mahfud nggak muncul di situ? Ya ya, banyak tafsir saya kira dan kita akan menunggu perkembangan lebih lanjut seperti apa. Hmm. Tapi kalau lihat sinyal juga yang disampaikan oleh Pak Mahfud, ternyata Pak Mahfud nggak mundur, makin kenceng gitu ya. Ya, Yes. betul. Oke. Kalau kita Oke. melihat saat ini Pak Mahfud jiwa LSM-nya keluar, Mas Hersu. Ya, Dan ya juga jual. jiwa sebagai akademisi. Akademisi ini kan biasanya kan berpegang kepada sesuatu yang mengajarkan masyarakat soal nilai-nilai ya. Salah satunya adalah soal akhlak. Soal korupsi ini tentu bersangkutan dengan hal tersebut. Dan kemudian ini kita tahu Pak Mahfud sebelum itu jiwanya dia adalah dia dulu pernah menjadi seorang pemimpin redaksi begitu ya dari alma maternya yaitu Majalah Universitas kampus, Islam ya. Indonesia. Iya, Ya, majalah kampus dan sebagainya. Dan dia juga aktif sebagai penulis. Dia juga ya, ada di beberapa LSM, mendirikan LSM dan sebagainya. Teman-temannya juga adalah para aktivis begitu. ya, ya, Nah, sinilah kita melihat sosok Pak Mahfud ini yang ya, genuine. ya. Dulu medianya namanya saya tahu tuh di UI Mhm. namanya punya Mohibah terus kemudian jadi Himah nama Hmm. majalahnya ya. Oke, Mhm. Mbak Agi kita Ya, makin menarik ya perkembangannya Mbak Agi ya. Kita ya, tunggu Pak Mahfud jangan khawatir ya. Meskipun Anda berhadapan dengan DPR nanti banyak saya kira civil society akan terus bersama Pak Mahfud ya, ya. betul. Ya. Mhm. Oke, Kita Pak Agi. tunggu pertemuan Pak Mahfud dengan Komisi 3. Yes, kita Mhm. tidak sabar menunggu. Ya. Oke, sampai ketemu lagi esok ya. Saya Hersum Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.